بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الترجمة معاشر المستمعين من التراجم المهمة المعقودة في هذا الكتاب المبارك، لأن الشيخ رحمه الله لما بين خطورة الشرك ونوع في ذكر الأدلة في التحذير منه وعظم خطره على الناس، وساق في ذلك الأدلة المتنوعة في التحذير منه ومن وسائله وذرائعه المفضية إليه، عقد هذه الترجمة منبها بها أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة بعبادة الأوثان. وهذا التنبيه هو في الحقيقة من الأهمية بمكان، لأنه لا سيما وأنه وجد من يقول إن الشرك لا يقع، فغرروا بالعوام والجهال، وأصبح كثير يقع في الشرك وهو يظن أن الشرك لا يقع في هذه الأمة وأنها محمية من الوقوع فيه. فعقد هذه الترجمة ليبين رحمه الله تعالى أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وأن الساعة لا تقوم حتى كما جاء في الحديث الذي ساق المصنف تعبد فئام من أمته الأوثان. وهذه الترجمة المقصود منها التحذير. إذا كانت النصوص دلت على أن فئام من الأمة ستعبد الأوثان، فالواجب على كل مسلم أن يحذر وأن يحتاط لنفسه من أن يقع في حبائل الشرك وذرائعه ووسائله المفضية إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar dan para pemirsa kaum muslimin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian-kajian sebelumnya, alhamdulillah kita sampai pada bab yang menerangkan tentang kenyataan bahwa sebagian umat ini nantinya akan ada yang menyembah berhala. Bab ini berjudul bahwa sebagian umat Islam nantinya akan ada yang menyembah berhala. Bab ini merupakan bab yang sangat penting di dalam kitab ini, karena Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitab ini sebelum bab ini telah menjelaskan kepada pembacanya tentang bahaya kesyirikan. Beliau juga telah menyebutkan wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada kita semuanya kaum muslimin bahwa kesyirikan nantinya pasti akan menimpa umat ini. Pasti akan ada sebagian dari umat ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Bab ini sangat penting sekali, apalagi dengan menyebarnya perkataan sebagian orang yang menyatakan bahwa kesyirikan tidak akan menimpa umat ini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kesyirikan tidak akan menimpa umat ini. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan bab ini untuk membantah perkataan tersebut. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab
muallif kitab ini menjelaskan atau membawakan bab ini untuk menjelaskan kepada umat Islam bahwa nantinya akan ada dari umat Islam yang menyembah berhala, dan bahwa hari kiamat tidak akan tiba kecuali akan ada di antara umat ini, atau kecuali setelah adanya sebagian dari umat ini yang menyembah berhala. Maksud dari bab ini, atau maksud Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membuat bab ini adalah untuk memperingatkan kaum muslimin dari terjatuh ke dalam kesyirikan, agar mereka waspada dari pintu-pintu kesyirikan. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dan melakukan sarana-sarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila. هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة لأن فيها إخبارا عن أهل الكتاب بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت كما بين العلماء تطلق على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر، والطاغوت الشيطان. فإذا كان من قبلنا فيهم ذلك، فيهم الإيمان بالجبت والطاغوت، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلنا شبرا شبرا. وسيورد المصنف رحمه الله تعالى الحديث بذلك. فإذا كان من قبلنا فيهم من يؤمن بالجبت والطاغوت، فإن هذه الأمة سيكون فيهم من هو كذلك. وهذا خبر خرج مخرج التحذير والإنذار للأمة من أن يقعوا في هذا التشبه وهذه المشابهة. Muallif rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab untuk menjelaskan bab ini membawakan 5 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau wahai Muhammad melihat orang-orang dari ahlul kitab yang mereka diberikan kitab, diturunkan kepada mereka kitab, namun mereka beriman kepada al-jibt dan taghut. Mereka sudah diberikan kitab, tapi mereka malah tetap beriman kepada al-jibt wa taghut. Maksud dari al-jibt adalah hal-hal seperti berhala, seperti kahin atau tukang sihir. Ini yang dimaksud dengan al-jibt. Dan yang dimaksud dengan taghut adalah syaitan. Inilah yang dimaksud dengan taghut. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di antara ahli kitab mereka ada yang beriman kepada al-jibt, yaitu berhala dan ahli sihir, dukun, dan beriman kepada syaitan. Ketika sebagian dari kaum ahli kitab ada yang beriman kepada jibt dan taghut, maka sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa nantinya umat Islam akan mengikuti ahli kitab, ini menunjukkan bahwa akan ada juga di antara umat Islam yang nantinya akan beriman kepada al-jibt wa taghut. Inilah yang dimaksud oleh muallif rahimahullah
membawakan ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada di antara ahli kitab yang beriman kepada jibt dan taghut. Tentunya dari umat Islam nanti juga akan ada yang beriman kepada jibt dan taghut. Karena apa? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa nantinya umat Islam akan mengikuti kebiasaan atau tindakan umat-umat terdahulu. Qala rahimahullah wa qawluhu qul hal unabbi'ukum bisharrin min dhalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. هذه الآية أيضا هي في أهل الكتاب ولا سيما من كانوا يطعنون في دين محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به من التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويستهزئون. فيقول الله جل في علاه لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أي أيها النبي لهؤلاء هل أنبئكم أي أخبركم بشر من ذلك أي جزاء وعقوبة مما تظنونه في المسلمين وتصفون به دينهم. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أي وجعل منهم عبد الطاغوت أي أطاعوا الشيطان فيما سول لهم من عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والمطابقة في الآية للترجمة من جهة أنه إذا كان هؤلاء قد وقعوا في هذه العبادة للطاغوت فإن في الأمة من سيكون متشبها بهم في ذلك، وسيأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الأمة سنن من كان قبلهم شبرا شبرا. Para pendengar dan para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang ahli kitab, terutama mereka yang menta'an, mereka yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang meremehkan agama Islam. Katakan kepada mereka, apakah kalian ingin aku berikan keterangan tentang sesuatu yang lebih buruk dari anggapan kalian terhadap kaum muslimin? Lebih buruk hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah man la'anahullah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ghadiba alaih, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut, dan mereka adalah orang-orang yang dijadikan sebagian mereka kera-kera dan babi-babi dan orang-orang yang menyembah taghut. Inilah orang-orang yang lebih buruk keadaannya, lebih buruk hukumannya daripada anggapan mereka terhadap kaum muslimin, anggapan buruk mereka orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ada di antara ahli kitab yang menyembah taghut. Ada di antara ahli kitab yang
menyembah taghut. Ini menunjukkan bahwa nantinya ada dari kaum muslimin yang juga menyembah taghut. Nantinya ada di antara kaum muslimin yang menyembah taghut. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita semuanya dalam sebuah hadisnya yang nantinya akan ada dari kaum muslimin yang mengikuti jejak-jejak orang-orang ahli kitab, mengikuti seluruh jejak-jejak kaum ahli kitab sebagaimana nanti akan diterangkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam dalil yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alayhim masjida. اتخاذ المساجد على القبور، قبور الأنبياء أو الصالحين، من الأمور التي جاءت الشرائع بذمه والتحذير منه، لأنه من أعظم وسائل الشرك، وكان من أول ما وقع أو كان أول ما وقع من الشرك بسبب ذلك في قصة النفر الصالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقد تقدم الحديث بذلك. فالشرائع جاءت بذم ذلك والتحذير منه لأنه من أعظم وسائل الشرك المفضية إليه. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الصنيع من عمل أهل الغلبة والنفوذ، قال الذين غلبوا على أمرهم، والسياق في سورة الكهف يدل على أنهم على غير الإسلام، كما في الآية التي قبلها بآيات وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. فهؤلاء أهل النفوذ قالوا هذه المقالة لنتخذن عليهم مسجدا، وجاء هذا في مساق الذم لهم. ويؤكد هذا المعنى أنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. فإذن هؤلاء الذين قالوا أهل الغلبة الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، ذكر الله صنيعهم هذا من باب الذم والتحذير، كما يؤكد ذلك ما جاء في السنة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسيأتي في الحديث الذي ساق المصنف أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، ولهذا وجد في هذه الأمة من صنع هذا الصنيع، اتخذ القبور مساجد، ووجد من يدافع عن ذلك ويقول مثل ما قال هؤلاء أهل الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا. والشاهد من هذه الآية للترجمة أنه إذا كان وجد في من قبلنا من قال هذه المقالة وفعل هذا الفعل لنتخذن عليهم مسجدا، فسيوجد في الأمة من يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القدة بالقدة. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil yang ketiga dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka bahwa kami benar-benar akan menjadikan di atas kuburan-kuburan mereka masjid atau tempat ibadah. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masjid, membangun masjid di atas kuburan. Kuburan-kuburan tersebut kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh, termasuk di antara hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Bahkan larangannya sangat keras. Karena apa? Karena hal tersebut termasuk di antara
wasilah-wasilah yang paling besar mengantarkan umat Islam kepada kesyirikan. Kita bisa lihat di antara wasilah yang pertama kali menjadikan umat manusia terjatuh ke dalam kesyirikan adalah membangun bangunan atau tempat ibadah di atas kuburan, sebagaimana terjadi di kaumnya Nabi Nuh yang disebutkan di dalam sebuah ayat yang telah kita singgung di kajian sebelumnya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nama-nama yang disebutkan di dalam ayat ini adalah nama-nama yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, dan nama-nama tersebut adalah nama-nama dari orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh yang kuburannya dibangun, dijadikan tempat-tempat ibadah, dan akhirnya nama-nama tersebut disembah oleh kaum-kaum setelahnya. Dan hal ini telah kita singgung dalam bab yang sebelumnya. Intinya, di dalam ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di bab ini, bahwa orang atau penguasa-penguasa pada saat itu, pada masa itu, mengatakan bahwa mereka akan menjadikan kuburan-kuburannya Ashabul Kahfi sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan penguasa-penguasa yang ada saat itu bukanlah penguasa yang berada di atas agama yang hak. Yang menunjukkan hal tersebut adalah ayat yang sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ketika Ashabul Kahfi menjauhi mereka dan menjauhi apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa penguasa di masa Ashabul Kahfi adalah penguasa yang berada di atas agama selain agama tauhid. Dan tindakan mendirikan kuburan, mendirikan bangunan di atas kuburan adalah tindakan yang sangat ditentang oleh syariat Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini adalah sabda Rasulullah yang disabdakan oleh beliau, dikatakan oleh beliau di akhir hayatnya, bahwa laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di sini menjelaskan kepada kita semuanya tentang peringatan agar kita tidak membangun bangunan di atas kuburannya orang-orang yang saleh, di atas kuburannya orang-orang yang saleh. Dan di umat ini telah ada orang-orang yang mengikuti jejak-jejak orang terdahulu sebagaimana di ayat ini. Ada di antara umat ini yang mereka telah membangun bangunan di atas kuburannya orang-orang yang saleh, dan ini sebagaimana diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada di antara umat ini yang mengikuti jejak-jejak umat-umat sebelumnya. Maka jangan sampai kita melakukan hal tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hal ini, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mendirikan bangunan di atas kuburan, dan jangan sampai kita membela bangunan-bangunan tersebut untuk terus berdiri. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لتتبعن سنن
من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم، ومن ذلك عبادتهم للأوثان وغيرها مما ذمهم الله سبحانه وتعالى به فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من آيات كريمات في صدر هذه الترجمة وغيرها من الدلائل والشواهد على ذلك. فإذا كان من كان قبلنا قد وجدت فيهم العبادة، عبادة الأوثان، فإن هذه الأمة سيوجد فيهم من يعبد الأوثان تبعا لمن كان قبلنا، لقوله في هذا الحديث المتفق على صحته: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريق من كان قبلكم. ثم بالغ في التأكيد على هذا الأمر بقوله: حذو القدة بالقدة، والقدة ريشة السهم، ولو جئت بريشة سهم وضعتها إلى جوار أختها لم تتمكن من التفريق بينهما. وهذا كله تأكيد أن جميع ما وقع فيه من قبلنا سيوجد في الأمة من يقع في ذلك ويشابههم في فعالهم. وهذا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام على وجه التحذير، فهو خبر خرج مخرج التحذير والإنذار من ذلك. وقوله في هذا الحديث: حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، يؤكد على شدة سلوك هذه الأمة طريق من كان قبلنا، ولو كان في الأمور الوعرة والملتوية والشنيعة. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا كله جاء على سبيل المبالغة في التأكيد في وقوع هذه الأمة فيما وقع فيه من كان قبلنا. وجحر الضب يتميز عن غيره من جحور الزواحف أنه متلوي شديد الالتواء في الأرض ووعر وصعب، فمهما ركب من كان قبلنا من أعمال وعرة وملتوية وصعبة وشنيعة، فسيكون في هذه الأمة من يفعل مثل فعل أولئك. وهذا كما قدمت كله خرج مخرج التحذير والإنذار من هذا الأمر. بل جاء في بعض الأحاديث، أو جاء في أحاديث أخرى تحقيق هذا المعنى وتأكيده، الذي هو عبادة الأمة لهذه الأوثان والتصريح بذلك. هو أصرح في الدلالة على الترجمة من هذا الحديث. ولهذا سيسوق المصنف ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه في تقرير هذا المعنى. وسنرجع الكلام على حديث ثوبان إلى الحلقة القادمة لطوله وتنوع مضامينه ودلالاته. وقول الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم أو تتبع هذه الأمة سننهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: فمن؟ وهذا استفهام تقرير، أي من القوم إلا هم. والحاصل أنك أيها المستمع الكريم إذا قرأت الآيات الكريمات التي أوردها المصنف ثم ضممت إليها هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، تبين لك المقصود من إيراد الآيات في هذه الترجمة، وأن ما وقعت فيه الأمم التي قبلنا من اليهود وغيرهم في عباداتهم وتعظيم القبور واتخاذها مساجد وما عبدوه من دون الله، وأيضا ما يتعلق بأمورهم الأخرى
مثل أعيادهم وملابسهم وأمورهم المتنوعة، سيوجد في الأمة من يكون متشبها بهم، والتشبه بهؤلاء من أخطر ما يكون، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil yang keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Akan ada benar-benar kalian nantinya mengikuti cara-cara orang yang sebelum kalian. Kalian nanti benar-benar akan mengikuti cara-cara orang-orang yang sebelum kalian. Maksudnya adalah umat-umat yang telah lalu. Hadzwal qudzati bil qudzah, seperti bulu busur, seperti samanya bulu busur ya, antara dua bulu busur tersebut sama persis, tidak ada perbedaan. Agar busur menjadi seimbang, maka bulu yang ada di bagian belakang yang dua harus sama-sama persis. Maka ini menunjukkan bahwa akan ada di antara kaum muslimin, akan ada di antara umat Islam yang mengikuti tindakan-tindakan kaum-kaum yang telah lalu, dan cara mengikutinya dengan sama persis. Sampai-sampai ketika orang-orang terdahulu masuk ke dalam lubangnya hewan dhab, maka kalian nantinya juga akan mengikuti pekerjaan itu atau tindakan tersebut, akan memasuki lubang hewan dhab. Kemudian para sahabat bertanya, maksudnya siapa orang-orang yang terdahulu tersebut? Wahai Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, faman. Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa akan benar-benar terjadi kaum muslimin mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua penguatan makna ini. Yang pertama, beliau mengatakan hadzwal qudzati bil qudzah. Sampai langkah kalian itu dalam menyamai langkah mereka seperti bulu panah. Seperti bulu panah yang berada di bagian belakangnya. Bulunya ada dua sisi. Antara bulu yang di satu sisi dengan bulu yang di lain sisi kedua sama persis. Seperti itulah kalian nanti akan mengikuti kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ini penguatan yang pertama. Penguatan yang kedua, bahwa seandainya mereka memasuki lubangnya hewan dhab, maka kalian pun akan mengikuti langkah itu. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan lubang hewan dhab. Karena apa? Karena lubang hewan dhab adalah lubang yang sangat sulit, lubang yang berkelok-kelok, sangat sulit untuk dimasuki. Inilah keistimewaan dari lubang hewan dhab bila dibandingkan dengan
lubang hewan-hewan yang lainnya. Lubang yang sangat susah untuk dimasuki, sangat susah untuk dibuat jalan. Rasulullah mengatakan, kalau saja kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu memasuki lubang hewan dhab yang sangat susah mereka lakukan, kalian pun akan melakukannya. Ini penekanan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa nantinya akan ada sebagian dari kaum muslimin yang mengikuti langkah-langkah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan kabar ini, para pemirsa dan para pendengar, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperingatkan kita, kaum muslimin jangan sampai terjatuh dalam kesalahan yang fatal ini. Dan nanti muallif rahimahullah akan membawakan hadis yang lebih tegas lagi dari hadis ini. Namun karena hadis tersebut hadis yang panjang dan banyak sekali kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat, maka keterangan atau penjelasan tentang hadis itu akan kita undur ke kajian setelahnya. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca ayat-ayat ini dan mengumpulkannya dengan hadis yang disebutkan oleh muallif di sini, maka kita akan memahami maksud dari muallif rahimahullah membawakan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat-ayat yang sebelumnya dibawakan oleh muallif menerangkan keadaan kaum ahli kitab, Ketika kita membaca ayat-ayat tersebut dan membaca hadis ini, kita memahami bahwa nantinya akan ada dari kaum muslimin yang mengikuti gerak langkah dari kaum ahli kitab. Menyerupai kaum muslimin ini ada banyak macamnya. Di antaranya yang pertama adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya membangun bangunan di atas kuburan, memuliakan kuburan, mengkultuskan kuburan, bersikap berlebih-lebihan dengan kuburan. Di antaranya juga mengikuti mereka dalam a'yad atau hari-hari Id, hari-hari raya mereka. Di antaranya juga mengikuti mereka dalam cara berpakaian. Dan ini jelas telah terjadi di zaman kita sekarang, dan mengikuti mereka di dalam hal-hal ini atau dalam hal-hal yang lainnya adalah sesuatu yang sangat membahayakan sekali, terutama membahayakan akidah kaum muslimin. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia akan menjadi bagian dari mereka. بقي معنا من هذه الترجمة حديث ثوبان وفي صحيح مسلم، وسنتحدث عنه في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada di dalam bab ini hadis yang terakhir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Namun karena hadis tersebut hadis yang panjang, maka akan kita undur penjelasan dari hadis tersebut di pertemuan kita yang akan datang. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah asma dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat, menambah ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki
keadaan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, zat yang maha dekat, dan Dia juga zat yang maha mengijabahi doa. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.